Menurut laporan Milan Live, Milan mempertimbangkan langkah serius untuk memulangkan Calafiori ke Italia. Klub berjuluk Rossoneri itu dilaporkan ingin menurunkan nilai transfer dengan menawarkan skema tukar tambah. Arsenal sendiri menetapkan harga sekitar 35 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun itu. Dua nama yang masuk dalam pertimbangan sebagai bagian dari kesepakatan adalah Fikayo Tomori dan Malik Thiaw. Keduanya saat ini membela Milan dan masuk radar Arsenal sebagai opsi pertukaran yang menarik. Casemiro jadi penting lagi bagi Manchester United asuhan Ruben Amorim. Sang manajer mengatakan, Casemiro jadi sebuah pelajaran bagi para pemain MU. Pada prosesnya, Amorim malah memilih menurunkan gelandang muda Toby Collier. Namun, sejak Maret Casemiro berhasil kembali ke tim inti Manchester United. Amorim senang dengan upaya Casemiro untuk mendapatkan lagi tempatnya. Anda jangan melihat cara dia bermain, tapi cara dia berlari. Anda bisa melihatnya, kami punya data yang menunjukkan dia di mana dia bekerja sangat keras. Dia itu contoh yang sangat bagus, ungkap Amorim dikutip Independent. Bahkan Toby kadang-kadang lebih dipilih dan sekarang sulit mengeluarkan Casemiro dari tim. Jadi ini adalah sebuah pelajaran untuk semua pemain di Manchester United, sambung manajer muda asal Portugal ini. Tidak masalah bagaimana masa lalu atau bulan lalu, semuanya bisa berubah di satu momen, Ruben Amorim menambahkan. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan menjual klub Prancis miliknya, OGC Nice. Apa itu artinya? Ratcliffe dengan perusahaannya, INEOS akan fokus ke Manchester United. Menurunnya pamor Ligue 1 alias Liga Prancis diyakini membuat Ratcliffe ambil langkah tersebut. Pihak liganya tidak memiliki kontrak dengan stasiun TV untuk tahun depan. Pihak liga pun sudah meminta tiap klub untuk tidak menggantungkan pendapat dari hak siar. Selain itu, ada kabar kalau para petinggi klub tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Ratcliffe yang seolah menomorduakan Nice dibanding Manchester United. Selain MU, INEOS juga jadi pemilik klub asal Swiss, FC Lausanne Sport. Diketahui, Ratcliffe memang berfokus penuh ke MU. Ratcliffe punya misi untuk membawa MU kembali berjaya. Langkah-langkah tegas akan diambil di musim panas nanti dengan lakukan cuci gudang pemain. Kevin De Bruyne akan tinggalkan Manchester City di akhir musim ini. Akan tetapi, De Bruyne merasa masih bisa bersaing di Liga Inggris. Dilansir dari Sky Sports, Kevin De Bruyne belum memutuskan masa depannya. Akan tetapi, De Bruyne masih merasa dirinya masih bisa bersaing di level Liga Inggris. Aston Villa jadi peminat terkuat De Bruyne untuk memboyongnya. Patut dinanti, akankah KDB jadi lawan The Citizens di musim depan? Manchester United akan mencoba memutus puasa kemenangan saat bertandang ke Brentford. Manajer MU Ruben Amorim memastikan akan menyimpan beberapa pemain kunci. Manchester United sepenuhnya fokus ke Liga Eropa karena memiliki peluang juara. Karena alasan itu Ruben Amorim enggan mengambil risiko di laga tandang melawan Brentford. Beberapa pemain kunci MU diistirahatkan, salah satunya bek kanan Nusair Mazraoui. Hansi Flick memutar otak untuk menambal rapuhnya lini belakang Barcelona jelang bertandang ke markas Inter Milan di leg kedua. Lini belakang jadi titik lemah El Barça. Ia akan sangat mewaspadai bola mati yang jadi senjata Inter. Barcelona bukan korban pertama dari bola mati Inter. Meski demikian, ia menegaskan takkan mengubah gaya main high pressing yang diterapkannya. Ia menilai taktik ini masih sangat efektif untuk Barcelona dalam menyerang. Real Madrid lagi kesulitan, Jude Bellingham juga. Sang gelandang dinilai berbeda perilakunya di lapangan dibanding musim lalu, gampang emosian. Pundit sepak bola sekaligus legenda Liverpool, Graeme Souness turut berkomentar akan hal itu. Baginya, perilaku Jude Bellingham di musim ini dibanding musim lalu, berbeda. Jude Bellingham mampu kemas 19 gol dari 28 laga di La Liga musim lalu. Musim ini, pemain berpaspor Inggris itu baru bikin 8 gol dari 27 laga. Terlepas dari statistiknya, Souness berharap bisa mendengarkan saran dan kritik. Karena Souness mau, Bellingham bisa menjadi pemain yang lebih baik. Manchester City meraih kemenangan penting atas Wolverhampton Wanderers dalam upayanya mengamankan tiket Liga Champions. City diharapkan menjaga rentetan kemenangannya sampai akhir musim. Meski peluang untuk finish di zona Liga Champions makin besar, City diminta agar tidak terlena. Guardiola mengingatkan Phil Foden DKK untuk menjaga momentum. Manchester United punya target transfer baru di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu memutuskan untuk merekrut Jonathan Tah di musim panas nanti. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Amorim sudah menemukan pengganti yang pas. Ia ingin Setan Merah mendatangkan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan itu, Manchester United akan menyeriusi transfer Tah di musim panas nanti. Penyebabnya sang bek punya jam terbang yang teruji. Beberapa tahun terakhir ia menjadi andalan di jantung pertahanan Bayer Leverkusen. Ia juga mulai rutin bermain di timnas Jerman.
Jadi Amorim menilai sang bek bakal jadi sosok yang pas untuk menjadi bagian dari tim mereka. Alasan lain mengapa MU ingin merekrut tak karena sang bek bisa diamankan secara gratisan. Kontraknya di Leverkusen habis pada musim panas nanti. Sementara sang bek sudah mengonfirmasi bahwa ia akan cabut dari Bayarena. MU sendiri punya dana transfer yang terbatas sehingga Ruben Amorim menilai mendatangkan bek berkualitas seperti Tah tidak boleh dilewatkan. Claudio Ranieri sudah mantap pada keputusannya untuk tidak lanjut sebagai pelatih AS Roma musim depan. Ia tetap pada pendiriannya andai pun Roma lolos ke Liga Champions. Saya cinta tim saya, tapi 1 tahun lagi itu akan jadi kesalahan untuk Roma, ujar Ranieri seperti dilansir Football Italia. Saya akan bantu mereka dengan segala yang dibutuhkan. Lolos ke Liga Champions itu bukan seperti di Leicester. Kami harus berjuang, kami tidak boleh punya alasan. Kami masih ada 4 pertandingan lagi dan kami harus punya kemauan keras, kata Ranieri. UEFA dikabarkan mau buat aturan baru di Liga Champions musim depan. Babak extra time alias perpanjangan waktu di fase gugur ditiadakan, lanjut adu penalti. Tujuannya adalah, agar para pemain tidak kelelahan. Jika skor tetap imbang di waktu normal, langsung lanjut adu penalti. Selain itu, ada aturan baru lainnya lagi. Tim yang finish di 8 besar pada fase klasemen akan punya keuntungan main di kandang pada leg kedua perempat final dan semifinal. Lautaro Martinez dipastikan mengalami cedera otot pada paha kirinya. Inter Milan masih harus berharap-harap cemas apakah Lautaro bisa fit lawan Barcelona atau tidak. Tim medis Inter belum bisa memastikan berapa lama Lautaro bakal absen akibat cedera tersebut. Mereka masih akan terus memantau kondisi dari Lautaro. Cederanya Lautaro jelas jadi pukulan untuk Inter, mengingat peran Lautaro yang sangat krusial untuk si ular. Lautaro juga mengalami cedera di masa penting untuk Inter bisa meraih gelar Liga Italia dan Liga Champions. Inter masih akan berharap-harap cemas Lautaro bisa fit saat melawan Barcelona di leg kedua yang berlangsung di Giuseppe Meazza tanggal 7 Mei. Manchester City sedang memonitor sejumlah kiper untuk direkrut pada musim panas nanti seiring kaburnya masa depan Ederson dan Stefan Ortega di Stadion Etihad. 2 nama yang bocor ke publik adalah Diogo Costa dan Joan Garcia. ESPN melaporkan Ederson tertarik mempertimbangkan tawaran yang masuk dari Saudi Pro League pada musim panas mendatang. Ia sempat dikabarkan akan pindah ke sana pada musim lalu, namun pada akhirnya memilih bertahan usai berbicara dengan manajer Pep Guardiola. Kontrak Ederson hanya sampai 2026 dan City bersedia melepasnya ke klub lain jika ada penawaran yang cocok. Kondisi yang sama juga berlaku untuk Ortega. Pelatih Napoli, Antonio Conte, punya peran besar memoles McTominay jadi gelandang yang subur. Conte memberi kebebasan lebih kepada McTominay, hal yang tak didapat McTominay di MU. Pasalnya, ia lebih banyak bermain sebagai jangkar bersama Setan Merah. Conte mengungkap MU tak pernah menjadikan McTominay pemain penting dalam tim. Sementara di Napoli, McTominay memegang peran yang krusial. Situasi ini yang membuatnya berkembang pesat bersama Napoli. Manajer Bayer Leverkusen, Xabi Alonso buka suara terkait masa depannya. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia masih belum mengambil keputusan apapun mengenai masa depannya. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Alonso enggan berkomentar banyak mengenai kabar ia pindah ke Real Madrid itu. Ia menyebut bahwa saat ini ia belum mengambil keputusan apapun, apakah akan pindah klub atau bertahan bersama Leverkusen. Menurut Alonso, apakah ia akan bertahan atau pergi akan tergantung pada Bayer Leverkusen. Ia menyebut bahwa ia akan duduk dengan pihak klub untuk memutuskan seperti apa masa depannya nanti. Aston Villa dikabarkan masih mempertahankan ketertarikan mereka pada bek tengah Osasuna, Enzo Boyomo, yang memiliki klausul rilis senilai 21 juta pound dan telah menjadi incaran sejak bursa transfer musim dingin lalu. Jika Aston Villa berhasil mengamankan tanda tangan Boyomo pada musim panas ini, kemungkinan besar mereka tidak akan melanjutkan niat untuk merekrutasi secara permanen. Inter Milan menjamu Verona di Giuseppe Meazza pada laga lanjutan Serie A, Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Si ular mampu mencetak gol ketika laga baru berjalan 9 menit. Gol tersebut lahir lewat eksekusi penalti Christian Aslani. Gol Aslani jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Nerazzurri berada di posisi kedua dengan 74 angka tertinggal 3 angka dari Napoli. Sementara, Verona di posisi ke-15 dengan 32 poin. Barcelona meraih poin penuh di markas Real Valladolid dalam lanjutan La Liga. Pasukan Hansi Flick menang 2-1 meski sempat tertinggal di babak pertama. Real Valladolid unggul duluan lewat gol Ivan Sanchez, Barcelona lalu membalas 2 gol lewat Rafinha dan Fermin Lopez. Los Culés kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 79 poin, unggul 5 angka dari Real Madrid di bawahnya.
Al Ahly Saudi menjadi juara AFC Champions League Elite 2024/25 usai mengalahkan Kawasaki Frontale 2-0 di partai final. Roberto Firmino tampil gemilang di laga ini lewat 2 assist yang ia ciptakan. 2 gol Al Ahly dicetak Galeno di menit 35, dan Frank Kessie di menit 42. Ini menjadi gelar Liga Champions Asia pertama bagi Al Ahly. Sebelumnya mereka sempat menembus final pada edisi 1986 dan 2012, namun kalah di tangan Daewoo Royals dan Ulsan Hyundai. Sedangkan Kawasaki gagal menjadi kampiun dalam kesempatan pertama di final. Kekalahan didapat Arsenal pada pekan ke-35 Premier League. Meriam London disikat Bournemouth 1-2 meski sempat unggul di babak pertama. Arsenal vs Bournemouth berlangsung di Emirates Stadium, Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025, malam WIB. Tim tuan rumah unggul 1-0 di paruh pertama via gol Declan Rice. Bournemouth mencetak 2 gol selepas turun minum lewat gol Dean Huijsen dan Evan Nilsson. Skor 2-1 untuk The Cherries jadi hasil akhir pertandingan. Kekalahan ini membuat Arsenal tetap berada di urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 67 poin, berjarak 3 angka dari Manchester City di bawahnya. Bournemouth naik ke peringkat 8 dengan 53 poin. Napoli mengalahkan Lecce 1-0 di pekan ke-35 Liga Italia musim ini. Kemenangan ini kian memantapkan laju mereka menuju tangga juara dengan 3 laga sisa. 1 gol Napoli dicetak oleh Giacomo Raspadori di menit 24. Hasil ini membuat tim asuhan Antonio Conte semakin kukuh di puncak klasemen dengan 77 poin, sedangkan Lecce masih terancam degradasi karena duduk di posisi 17 dengan 27 poin, hanya unggul 1 poin dari Venezia yang berada di batas atas zona merah.